Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu di Masjid Al-Muwahhidin ini, dan insyaallah mulai hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang dahulu kita membahas kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang lalu kita masih di Masjid Dakwah. Kita bahas buku ini dan terkendala sejak Covid. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian ini kembali ke kitab Adabul Mufrad. Perlu kita ketahui ikhwah, Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau memiliki banyak buku. Banyak buku yang beliau tulis, yang beliau susun. Dan termasuk kitab At-Tarikh, sejarah yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Beliau juga menyusun, mengumpulkan hadis-hadis. Yang terkenal adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ada juga beliau mengumpulkan hadis, di antaranya ini, buku ini, yaitu Adabul Mufrad. Bedanya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Adapun dalam kitab Adabul Mufrad, beliau tidak mengumpulkan di sini hadis-hadis sahih saja. Makanya banyak para ulama yang mentahqiq hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Mufrad dan memisahkan mana yang dhaif dan mana yang sahih. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau memisahkan hadis yang dhaif dan sahih dari kitab Adabul Mufrad ini. Adapun yang akan kita baca yaitu kitab Sahih Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad tapi hadisnya yang sahih saja. Yang tidak sahih tidak kita bacakan. Yang tidak sahih kita bacakan. Jadi ikhwah, yang dimana ittafaqat ummah ala qabuliha, sepakat umat akan menerima hadis-hadis ini, hadis-hadisnya itu hanya di kitab Sahih Bukhari saja. Adapun kitab Adabul Mufrad dan kitab yang lain seperti kitab Qiraatul Imam, Qiraatul Ma'mum, Qiraatul Fatihah khalfal imam, qiraah membaca Fatihah di belakang imam, termasuk juga kitab tarikh, beliau di sini tidak iltizam dengan hadis sahih saja. Demikian ikhwah. Dan kitab Sahih Bukhari ini sampai pada derajat ittafaqat ummah ala qabuliha, sepakat para ulama menerima hadis-hadisnya. Dan hadis-hadis beliau adalah hadis yang terbaik
dibandingkan hadis-hadis yang lain. Sampai para ulama menyebutkan bahwasanya Sahih Bukhari adalah asahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah. Sebelum ditulisnya Sahih Bukhari, ada kitab yang sahih setelah kitabullah. Itu adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Nama kitabnya Al-Muwatta. Ya, sehingga para ulama-ulama selalu menjadikan ini sebagai standar hadis yang sahih. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri belajar kitab Muwatta dan beliau hafal kitab Muwatta ini langsung dari Imam Malik. Namun setelah ditulisnya Sahih Bukhari, ternyata para ulama menetapkan bahwasanya kitab Sahih Bukhari itu lebih sahih. Hadis-hadis secara umum kitab Sahih Bukhari itu lebih kuat dibandingkan kitab-kitab yang lain. Ya, lebih kuat dibandingkan kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Al-Muwatta, yang dimana kitab Muwatta ini asahul kutub setelah ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran sebelum ditulisnya Imam Sahih Al-Bukhari. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat derajat hadis-hadis yang terkait dengan buku-buku yang ditulis oleh para ulama, derajat yang paling sahih adalah kitab yang disebut dengan muttafaqun alaih, kitab di mana hadis tersebut hadis yang sepakat disahihkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau ada hadis muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, maka ini yang paling kuat secara umum. Nomor 2, yaitu hadis yang hanya dikeluarkan Imam Bukhari, tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tidak ada di Imam Bukhari. Dan seterusnya, hadis-hadis sahih yang lain yang ada di kitab Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, dan seterusnya. Adapun kitab-kitab hadis yang lainnya, seperti Musnad Imam Ahmad, Al-Jami' At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, hadis-hadis ini ikhwah, penulisnya seperti Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud, rahimahumullah, tidak ilzam dengan hadis sahih saja. Ya. Demikian juga Ibnu Majah. Bahkan di hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, di situ bahkan ada hadis maudhu'. Demikian ikhwah. Ya. Ada hadis maudhu'nya. Demikian ikhwah. Jadi kitab-kitab selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu perlu ditahqiq. Walaupun begitu, ada beberapa hadis yang yang dikritik oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Al-Baihaqi atau Darqutni ya. Imam Al-Baihaqi menyebutkan ada beberapa antara Baihaqi dengan Darqutni yang menyebutkan ada beberapa hadis yang di Imam Bukhari itu, Sahih Bukhari itu yang sebenarnya dhaif. Tapi tetap saja para ulama lebih cenderung pada pendapat Imam Al-Bukhari ketimbang imam yang mengkritik hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. Ikhwah. Jadi sekali lagi, kalau Sunan Imam Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Al-Jami' Tirmizi, ya, termasuk juga Musnad Imam Ahmad dan seterusnya, ini adalah hadis-hadis yang memang penulisnya tidak ilzam dengan, tidak multazim, tidak harus menyebutkan dalam kitabnya itu hadisnya hadis sahih. Demikian ikhwah. Lebih kurang tentang masalah buku-buku hadis. Makanya sebagian ulama mentahqiq Sunan Abi Daud. Bahkan kalau Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri memisahkan antara sahih Sunan Abi Daud dan dhaif Sunan Abi Daud. Beliau pisah. Demikian juga kutubus sitah ini. Kitab yang lain seperti Sahih Sunan Nasa'i, dhaif Sunan Nasa'i, Sahih Sunan Ibnu Majah, dhaif Sunan Ibnu Majah. Beliau pisahkan antara hadis sahihnya dan hadis yang dhaifnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, untuk hari ini
Kita akan mulai membaca kitab Sahih Adabul Mufrad. Ya, Sahih Adabul Mufrad. Kita sudah bahas yang lalu ikhwah terkait dengan masalah pembahasan. Sampai membahas masalah khadim dan masalah hamba sahaya. Kemudian masalah hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'un an ra'iyati. Dan seterusnya. Setiap kalian itu pemimpin dan masing-masing pemimpin merupakan penanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Kemudian yang untuk hari ini kita masuk kalau dalam penomoran Sahih Adabul Mufrad, di sini bab yang ke-94. Bab ke-94. Hadisnya penomoran yang di sini di 157, tapi yang ini setelah dipisahkan antara yang dhaif dengan yang sahih. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diberikan kepadanya sebuah kebaikan, fal yajiz faliyajzih, hendaklah dia membalasnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan orang lain atau ada orang yang memberikan kebaikan kepada dia, faliyujzihi, hendaklah dia membalas kebaikan tersebut. Fa illam yajid ma yujzihi, kalau dia tidak dapati apa yang bisa dia balas, dia nggak tahu, nggak punya apa-apa untuk membalas perbuatan baik tersebut. Misalnya di antara perbuatan baik, kita misalnya dikirim tetangga makanan misalnya. Kita dapat kiriman dari tetangga nih, dapat kiriman dari tetangga berupa anggaplah ya capcay misalnya, ya. Baik, sunnahnya itu ketika kita kalau dia ada rantang, ketika kita mulangkan rantangnya, itu ada balasannya. Itu sunnahnya. Ya. Kalaupun tidak sama, minimal ada. Dan ini saya lihat budaya orang Indonesia. Dan itu bagus, budaya seperti itu. Hanya saja, kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat seperti itu, bagi yang memberi, jangan berharap rantangnya diisi. Begitu. Karena kalau seperti itu berarti dia memberi karena berharap balas. Dan itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kita katakan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukuro. Kita tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Adapun yang balasan dan ucapan terima kasih itu hanya untuk orang yang mendapatkan kebaikan. Untuk kita yang memberikan, kita nggak ada harapan apapun. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi harapan kita sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap dari Allah. Bukan dari orang yang telah kita beri kebaikan. Itu ikhwah. Tetapi bagi yang mendapatkan kebaikan, kitalah misalnya, kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ya, misalnya kita dibantulah misalnya, kita dibantu untuk dorong sepeda motor yang mogok misalnya, itu kan sebuah kebaikan, ya. Maka kalau bisa kita balas, kalau nggak bisa balas, maka minimal ada yang kita ucapkan. Demikian ikhwah. Jadi tetap harus ada berbalas. Makanya Rasulullah pernah katakan, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu ikhwah. Ya, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Taib. Pemberian kebaikan ini ikhwah bisa berupa nasihat. Bisa berupa nasihat, bisa berupa pemikiran, bisa berupa tenaga, bisa berupa harta, bisa berupa motivasi. Ini semua kebaikan yang memang seharusnya kita balas. Tapi kan seringnya itu kita agak sulit membalas. Terutama ketika kita diberi motivasi oleh teman kita supaya semangat dalam menghadapi hidup misalnya. Terus kita sendiri nggak pintar
pintar memotivasi orang. Kita dimotivasi, tapi kita nggak bisa membalas berupa motivasi. Itu bagaimana? Nah, demikian ikhwah. Jadi intinya adalah fa illam yajid ma yujzihi. Kalau dia nggak punya sesuatu yang bisa membalasnya, karena memang nggak semua orang bisa membalas kebaikan orang. Ya, bisa dikarenakan dia nggak punya, atau memang dia tak sanggup, tak pandai membalas seperti itu. Demikian. Nasihat, nggak semua orang bisa memberi nasihat. Demikian ikhwah. Walaupun memang pada dasarnya manusia itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu yang saling menasihati. Siapapun kita, dimanapun tingkat posisi duduknya, tingkat levelnya, dimanapun dia pasti membutuhkan nasihat. Siapapun dia, ustadz sekalipun, syekh sekalipun, dia butuh nasihat dari orang lain. Karena Rasul pernah katakan, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu merupakan cerminan bagi mukmin yang lain. Kalau kita sendiri terkadang kita merasa kita baik-baik saja. Ya, kita nggak ada melakukan kesalahan. Tapi ternyata orang melihat kita banyak kesalahan. Maka kita perlu bercermin dari dia. Karena teman kita itu merupakan cermin kita, dari situlah kita tahu bahwasanya hidung kita itu ada hitamnya. Ada cemongnya misalnya. Ada sesuatu di wajah kita yang nggak akan mungkin bisa kita lihat kecuali melalui cermin. Teman kita itulah cermin kita. Tuh di hidungmu ada hitam. Demikian ikhwah. Tinggal kitalah yang membersihkan hidung kita tersebut. Yang disebutkan ada hitamnya. Itulah seharusnya. Jadi antara mukmin yang lain memang saling memberikan nasihat. Walaupun terkadang ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang yang sedang tertimpa cobaan, walaupun kadang kita sadar, ini kalau saya yang tertimpa seperti ini, ujian seperti ini, saya mungkin lebih parah dibandingkan dia. Ya, kita lihat dia mendapat cobaan yang luar biasa. Dan kita sangat tahu ini kalau saya lah tertimpa seperti ini, mungkin saya lebih parah dibandingkan orang ini. Tapi kan pada saat itu posisi kita adalah posisi seorang yang sedang memberi nasihat. Maka beri nasihat yang bisa menyegarkan, yang bisa membuat dia semangat kembali. Walaupun dalam hati kecil saya nggak sanggup sebenarnya seperti ini. Demikian juga ketika kita tertimpa suatu cobaan, maka tugas dialah yang menasihati kita. Itu namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Demikian ikhwah. Dan bagi orang yang ketika dia diberi masukan dan dia tak terima, sebenarnya yang rugi adalah dirinya sendiri. Orang lain tak peduli lagi dengan dia. Mungkin selama ini orang care dengan dia, ya, karena dia menanggapi nggak baik, negatif thinking, akhirnya orang nggak peduli lagi dengan dia. Nggak peduli. Mau apapun ceritanya nggak peduli. Mau tersungkur, mau tengkurap, biarkan aja. Orang sudah nggak peduli lagi. Ketika orang masih care dengan kita, berarti dia masih peduli, masih sayang dengan kita. Ketika dia tak acuh lagi dengan kita itu di posisi hatinya tidak ada apa-apa lagi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa illam yajid ma yujzihi, kalau ternyata nggak ada yang bisa dibuatnya untuk balas. Dia diberi misalnya makanan, mau dibalas makanan di rumah nggak ada makanan. Dia diberi bantuan berupa uang, mau dibalas berupa uang juga dia tak punya. Dia diberi motivasi, dia nggak pandai juga memotivasi orang. Dia diberi nasihat, dia juga nggak pandai beri nasihat. Intinya kebaikan yang orang berikan kepada dia nggak bisa dia balas dan dia nggak pandai membalasnya dan nggak punya untuk membalasnya, maka falyuthni fa illam yajid ma yujzih. Kalau dia nggak dapati apa yang bisa dia balaskan, falyuthni alaihi, hendaklah dia memuji dia. Hendaklah dia puji dia. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Memuji ini bagaimana ikhwah? Azinallahu wa iyyakum. Yaitu wal yad'u lahu wal yadhkuru bil khair. Hendaklah dia doakan. Itu ikhwah. Ya, hendaklah dia doakan. Dia sebut kebaikannya. Ya, dia sebut-sebut orang ini dalam keadaan baik. Tapi ingat, kalaupun mau memujinya, jangan memuji di hadapannya. Ikhwah, jangan memuji di hadapannya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, berkomentar terhadap seorang yang memuji saudaranya di hadapan saudaranya tersebut,
Apa kata beliau? Laqad qatta'ta, laqad kassarta zahrah. Kamu sudah patahkan tulang punggungnya. Karena memang ikhwah, pujian-pujian itu sering membawa kita menjadi lupa daratan. Kalau kita langsung, kita semua suka dipuji, ya. Kita dipuji. Tapi kalau kita memuji sesuatu, memuji orang yang baik di hadapan dia, kita khawatir kebaikan itu menjadi hilang gara-gara pujian kita. Jadi kalau memuji, pujilah di belakang dia. Apakah kita memang harus kalau puji harus di belakang dia? Enggak. Terkadang pujian itu perlu di hadapan orang yang kita puji. Di antaranya apa ikhwah? Pujian terhadap istri. Itu dia. Ya, kalau seandainya istri kita masak masakan yang mungkin tidak berkenan di hati kita. Kita katakan, "Dik, masak asam padeh ya, Dik." Dimasaknya. Yang termasak dia asam manis. Yang termasak dia asam manis. Dik, ini asam pedas apa asam manis? Ternyata asam manis. Kita inginnya asam pedas. Dia maunya asam manis dibuatnya. Salah menu, salah resep. Oke lah, dimaafkan. Tidak apa-apa dipuji. Oh, Masya Allah lebih enak rupanya asam manis gitu lah kira-kira. Walaupun bohong-bohong dikit boleh. Masalah ini. Ya, bohong-bohong dikit boleh. Boleh seorang suami bohong. Karena kalaupun ketahuan dia bohong tidak ada masalah. Ini salah satu kebohongan yang dibolehkan. Kita minta misalnya buat soto Medan ya Dek, dibuatnya betul. Tapi apa? Indomie soto Medan gitu lah kira-kira. Ya, oh Indomie, ya, enak kok, gitu, enak, alhamdulillah, masya Allah istriku luar biasa, gitulah kira-kira. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dipuji, sebab kalau seandainya kita tak berkenan, itu akan mematahkan semangat dia. Beda halnya ikhwah ya kalau seandainya. Seorang istri saja kalau seandainya kita mau makan pulang di rumah nih. Misalnya malam nanti makan di rumah. Gitu kan. Masak apa bang? Maunya makan apa? Abang mau makan misalnya, mau makan arsi misalnya begitu kan. Atau sop. Misalnya sop daging misalnya. Ya kan istri sekarang bisa cepat dia masak. Karena dia nggak masak pakai kompor, kan? Masak pakai jari. Demikian, pakai jempol dia masak. Datang. Itu kan sebuah usaha namanya. Itu sebuah usaha, ya usaha. Dan begitu pun kalau kita makan dan berkenan di hati, pujilah dia. Wah, masya Allah di mana? Pesannya di mana ini? Saya begitulah. Pintar juga adik mesennya. Gitu. Emang kalau masalah pesan memesan, masya adik ini jagonya. Cuman kalau masak itu betulan yang mungkin bukan nggak pandai tapi kurang pandai. Demikian pakai guna bahasa-bahasa yang bagus dikit ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah puji dia, dipuji. Ya boleh memuji istri walaupun pujian tersebut ada bohong-bohongnya. Boleh. Ya. Tapi kalau seperti teman, jadi maksudnya begini ikhwah, memuji itu kita lihat-lihat dulu orangnya. Orang ini bagus nggak kalau dipuji? Kalau dia dipuji malah akan merusak dirinya, membuat dia lupa daratan dan kadang-kadang juga sampai lupa lautan, maka jangan dipuji dia. Karena puji itu akan membuat dia terbang, ya, membuat dia melambung, lupa dia akan dirinya yang masih menginjak di atas tanah. Hilang tawadhu'nya. Ya, hilang tawadhu'nya kalau dia dipuji, maka jangan dipuji. Tapi kalau seorang dipuji, dia semakin semangat, maka silahkan dipuji, nggak apa-apa. Demikian ikhwah, ya. Anak-anak misalnya, ya dipuji, silakan dipuji dia. Kalau dia punya prestasi dipuji, dikasih rewardnya apa gitu kan, kasih dia hadiah, dipuji dia. Demikian ikhwah. Memang zamannya itu seperti itu. Kemudian, fal yusni alaih, hendaklah dia memujinya. Kemudian mendoakannya, ya, mendoakannya. Atau ayyaqul jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Rasulullah mengatakan man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilhi jazakallahu khairan. Faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang diberi kebaikan lantas dia mengatakan kepada orang yang memberikan kebaikan itu jazakallahu khairan, faqad ablagha fi tsana, sungguh dia telah
memberikan terima kasih yang sudah komplit. Ya, memberikan ucapan terima kasih yang sudah komplit. Demikian ikhwah. Jadi fal yusni alaihi bisa maknanya didoakan, bisa maknanya maka hendaklah dia syukur, mensyukurinya, bisa maknanya dia mendoakannya. Itu ikhwah. Jadi di sini mansunnya ilal ma'ruf, barang siapa yang diberikan kebaikan, kemudian falyaqul li fa'ilihi, hendaklah dia katakan kepada si pelakunya, yaitu jazakallahu khairan, semoga Allah memberimu pahala. Kemudian faqad ablagha fits sana, berarti dia telah memberikan rasa syukur yang sudah seharusnya. Itu ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi jazakallahu khairan itu ucapan yang disunahkan. Demikian. Dan ajarkan anak-anak kita ucapan jazakumullah khairan, jazakallahu khairan. Demikian. Kalau dia perempuan, jazakillahu khairan. Tapi kalau bingung antara ki dengan ka, kum dengan kunna, ya sudah jazakallahu khairan aja udah. Ribak sudi semua, jazakallahu khairan. Dia nggak bisa, dia mau mengucapkan jazaki apa jazaka ka kuma kum ki kuma, kan repot jadinya. Dia harus mentasrif lagi kan? Demikian. Jadi ya sudahlah, kalau nggak sanggup lebih kata jazakallahu khairan, mau perempuan mau laki-laki. Demikian ikhwah. Itu dia. Biasakan anak kita katakan jazakallahu khairan, jazakumullah khairan, boleh silahkan ikhwah. Ya. Begitupun ikhwah, kan tidak semua kaum muslimin juga yang mengerti dengan ucapan jazakumullah khairan, jazakallahu khairan. Dia memberikan kita kebaikan. Kita katakan jazakallahu khairan. Ini orang ini apa? Saya berikan kebaikan, bukan katakan terima kasih, malah bahasa Arab dia. Gak ngerti orang ini. Maka untuk itu ucapkan, terima kasih Pak, jazakallahu khairan. Demikian ikhwah. Supaya dia faham itu ucapan terima kasih. Kan biasanya kalau kita orang-orang yang orang-orang awam, ketika kita katakan terima kasih, jawabannya apa? Sami-sami, sama-sama. Demikian. Ya, jazakallahu khairan jawabannya sama-sama khair gitu. Bisa jawabannya wa jazakallahu khairan, bisa juga jawabannya wa iyyaka, boleh. Ya, wa iyyaka juga boleh. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Taib, fa illam yajid ma yujzihi, kalau dia enggak dapati apa yang dia gunakan untuk membalasnya, fal yusni alaihi, hendaklah dia puji dia doakan dia, ya. Dia ucapkan terima kasih atau dia doakan jazakallahu khairan. Itu ikhwah, jazakallahu khairan. Apa tadi artinya? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu luar biasa ikhwah, ketimbang terima kasih. Terima kasih itu apa maknanya? Terima kasih Pak gitu. Apa arti terima kasih? Menerima kasih. Kasih kembali gitu. Kasih di sini kasih sayang atau kasih memberi? Terima kasih. Apa artinya? Kasih beri. Itu kan kasih ya. Kamu kasih kemana? Kamu kasih kemana? Gak pakai hak. Terima kasih. Berarti saya terima dengan kasih sayang. Mungkin gitu maknanya. Antum pun sudah 50 tahun jadi orang Indonesia gak tahu juga artinya. Saya bertanya ini. Demikian. Terima kasih. Mungkin saya terima kasih sayangmu. Mungkin itu maksudnya ya. Coba antum carilah dulu. Ini hari-hari ini masalahnya kita ucapkan, kita nggak tahu artinya. Terima kasih. Kemungkinan saya terima wujud dari kasih sayangmu. Makanya kita dikasih dengan dia. Kalau dia benci dengan kita, nggak akan mungkin kita dikasihnya. Mungkin itu maksudnya, Allahu a'lam. Itu saya serahkan pada antum pembahasannya. Taib. Fa innahu idza usni alaihi, kalau dia sudah puji dia, faqad syakarahu, berarti dia telah mensyukurinya. Ya. Fa in katamahu, kalau dia rahasiakan, faqad kafarahu, berarti dia telah kafir kepada orang tersebut. Berarti dia telah kafir terhadap orang tersebut. Maksudnya kafir di sini ikhwah, azallahu wa iyyakum, artinya kalau ini ada orang ini berbuat baik pada kita, mungkin kita diberinya apalah, mungkin kita diberi makanan lah, atau kita ditraktir misalnya, kita boleh sebut ke yang lain, tapi tadi malam saya ditraktir bapak itu. Demikian. Itu namanya menyebut
Jangan dirahasiakan. Ya, menyebut kebaikan dia kepada orang lain. Kalau itu dia lakukan, maka itu termasuk dia sudah mensyukuri orang tersebut. Bukan hanya sekedar jazakallahu khairan, tapi diceritakan ke yang lain. Kecuali kalau yang mentraktir pesan jangan cerita-cerita. Demikian ikhwah. Misalnya yang mentraktir seorang laki-laki mentraktir seorang perempuan. Misalnya begitu. Jangan cerita-cerita ya ke yang lain. Maka jangan dia cerita-cerita. Demikian. Jangan cerita-cerita. Atau mungkin dia bermaksud ini kalau diceritakan bisa bermudorot. Demikian ikhwah. Bisa bermudorot. Makanya, tapi kalau dia nggak ada pesan apa-apa, maka ceritakan. Ya, ceritakan. Tapi menceritakan itu bukan dalam rangka mengange-angein. Tahu ange-ange? Apa bahasa ange-ange ini? Manas-manasi ya ange-ange. Ange-ange itu memang bahasa Padang kan. Ange-ange menghangat-hangatkan. Manas-manasi. Kadang-kadang kan kita teman, "Antum kemana kemarin?" Gak datang. "Oh tadi malam kami makan." Enak makannya. Ange-angein. Ya, mengange-angein. Itu memang bahasa Medan tuh. Karena campur Padang. Di sana nggak tahu. Saya sebutkan beberapa kali ange-ange nggak ngerti orang Jakarta. Demikian. Manas-manasi. Jadi dia pamer gitu, pamer kan. Maka jangan dalam rangka itu. Tapi memang dalam rangka kita sebagai wujud syukur kita kepada orang yang telah mentraktir kita. Demikian ikhwah. Faman kata mahu, wa in kata mahu. Kalau dia rahasiakan. Dia rahasiakan. Tak dia sebut-sebut. Faqad kafarahu. Berarti dia telah kafir. Artinya tidak bersyukur. Demikian ikhwah. Karena ada dalam sebuah ayat. Antara syukur dengan kufur ini dua hal yang bertentangan. Sebagaimana soal Al-Insan ayat 2 dan 3. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah, dari sperma. Amsyajin nabtalih. Kemudian kami coba dia faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia menjadi mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabil. Kemudian kami beri dia hidayah. Sabil, jalan imma syakiran wa imma kafuro. Imma dia bersyukur atau dia kufur. Kufur ini maksudnya bukan murtad, tapi kufur tidak bersyukur. Demikian ikhwah. Kufur tidak bersyukur. Kufur ikhwah, kufur itu artinya ada dua. Kufur dalam artian ingkar, mengingkari. Juhud, mengingkari. Kufur. Ada yang kafir itu artinya ghattahu, artinya menutup. Ya. Makanya petani itu juga disebut dengan kufar. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yu'jibuz zurra ayat disebutkan bahwasanya petani itu kata kufar. Ya, kufar. Kufar itu artinya karena petani itu dikatakan kufar, bukan kafir, tapi dialah yang meletakkan bibit dan menutup bibit itu disebut dengan tanah. Itu dia, ya. Kufar namanya. Dia yang menutupi. Makanya kufar itu bisa dikatakan menutupi. Jadi kalau ada orang yang mendapat kebaikan dari orang lain, kemudian dia tutup-tutupi kebaikan ini. Enggak dia ceritakan. Berarti dia telah menutupi, berarti telah kafir, tapi bukan kafir dalam artian ingkar. Ya, bukan kafir dalam artian ingkar. Seperti misalnya nikmat, ada orang yang syukur nikmat. Kebalikannya ada yang kufur nikmat. Demikian. Dia menutupi nikmat tersebut, kufur. Demikian. Tidak dia sebut-sebut dan juga tidak dia laksanakan sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya nikmat. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Lantas beliau juga mengatakan, "Wa man tahalla bima lam yu'ta." Barang siapa yang berhias ataupun memakai pakaian bima lam yu'ta, yang tidak diberikan, fa innama labisa thawbaz zur, berarti dia telah memakai dua pakaian kepalsuan. Ya, memakai dua pakaian kepalsuan. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Maksud begini, ada seorang itu berhias, memakai pakaian lah, atau dia pakai apa misalnya? Dia pakai perhiasan, pakai jam lah misalnya, dia pakai jam. Ya,
Dia Masya Allah jamnya begini-gini. Supaya orang tahu bahwa dia pakai jam. Tapi jam itu jam pinjaman. Itu dia. Ya, jam itu jam pinjaman. Ya, dan dia membanggakan diri dia pakai jam padahal itu jam orang bukan jam dia. Demikian. Atau dia pinjam kendaraan. Dia pinjam kendaraan. Itu kendaraan pinjaman. Tapi seolah-olah dia menampakkan kepada orang seolah itu adalah kendaraan dia. Padahal pinjaman. Nah ini sama seperti ini ikhwah. Ya. Man yatahalla. Wa man yatahalla bima lam yu'toh. Mereka yang berhias. Memakai pakaian. Atau memakai apapun. Yang tidak dia miliki. Faka'anna mala bisa thawbai zur. Maka dia seperti memakai dua pakaian yang palsu. Itu ikhwah. Dalam sebuah hadis sebutkan begini ikhwah. Riwayat Imam Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, inna imra'atan qalat. Seorang wanita berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, aqulu inna zauji a'tani lam yu'ta, ma lam yu'tini." Seorang wanita mengatakan, suamiku telah memberiku ini dan itu, padahal tidak ada. Ya, jadi seorang wanita cerita kepada wanita lain. Suamiku memberiku mobil, memberiku perhiasan, emas, kalung, cincin, berlian, segala macam. Dia bicara itu kepada wanita lain. Padahal dia tidak ada diberi seperti itu. Lantas Rasulullah mengatakan. Faqala Rasulullah mengatakan. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubaizur. Mereka yang berlagak dengan apa yang tidak dia miliki. Maka dia seperti orang yang memakai dua potong pakaian yang palsu. Demikian ikhwah. Dan ini biasanya terjadi dengan seorang suami yang memiliki istri dua. Jadi istri pertama manas-manasi istri kedua. Atau istri kedua manas-manasi istri pertama. Misalnya, abang belikan pakaian saya begini. Padahal nggak ada. Itu dia laporkan kepada istri yang pertama. Artinya biar terjadi pertengkaran nih antara suami dengan istri pertama supaya mereka tidak harmonis. Demikian ikhwah. Maka ya siapapun istrinya kalau sudah istri itu bukan satu tapi dua, kan kepinginnya adil. Ya, kalau diberi ini maka ini juga diberi. Tapi kali ini sebenarnya suaminya nggak beli apa-apa, tapi dia manas-manasi madunya. Maka hal ini nggak dibolehkan ikhwah. Ini termasuk al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubaizur. Orang yang bergaya, berlagak yang bukan dia miliki, maka dia seperti memakai dua pakaian palsu. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Ada juga yang menyebutkan seperti qala Abu Ubaidah, qala Abu Ubaid. Dia mengatakan termasuk dalam hadis ini adalah apabila di suatu tempat itu ada pakaian yang memang biasa dipakai oleh orang-orang alim. Pakaian yang biasa, mungkin ada jenis pakaian yang dipakai oleh orang alim dan tidak biasa dipakai orang awam. Demikian ikhwah. Jadi tetapi kali ini yang memakainya adalah orang awam. Demikian. Supaya dia dikira orang alim. Itu dia. Supaya dikira orang alim. Misalnya dia nggak tahu apa-apa. Tahu pun apa-apa pun sedikit misalnya. Tapi gayanya udah Masya Allah, sorbannya gede, gamisnya pakai tongkat, belum lagi kain sarungnya di sini dia pun astagfirullah. Nah, gayanya udah gaya begitulah ikhwah. Sementara dia orang awam, nggak tahu apa-apa misalnya. Nah, itu termasuk suatu hal yang nggak dibolehkan. Ya, satu hal yang nggak dibolehkan. Kalau memang itu pakaian khusus untuk orang-orang yang alim, maka yang nggak alim jangan pakai. Ikhwah masih ingat kalau sekitar 30 tahun yang lalu yang pakai topi ini siapa? Yang pakai topi begini. 30 tahun atau 40 tahun yang lalu? 30 tahun lalu ini yang pakai gini siapa biasanya? Pak Haji. Ya sekarang dipakai haji nggak haji semua pakai. Ya. Dulu itu kalau pakai begini berarti Pak Haji. Dan dia dipanggil Pak Haji. Kalau yang belum haji pakai apa dia? Peci, pakai kopiah, kayak peci. Ada demikian. Udah, dulu itu nggak boleh berarti. Orang yang nggak haji pakai topi seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan dianggap haji. Dan memang juga orang nggak berani pakai ini.
Kenapa? Karena anggapannya ya haji dulu loh baru pakai ini. Nah itu ikhwah. Makanya untuk membedakan Pak Haji dengan yang belum haji, itu bisa. Lihat saja, kalau dia sudah pakai pakaian putih, topi putih berarti sudah Pak Haji. Tapi kan lama-kelamaan itu sudah tergerus dia. Tergerus, tidak lagi menjadi sebuah ikon topi putih itu. Itu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia, itu diantaranya. Kalau dia memang pakaian khusus. Termasuk juga ikhwah, ya, terkadang seorang menceritakan sesuatu seolah dia yang melakukannya. Ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat, seorang tabi'in, di mana seorang sahabat mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Di antaranya mengatakan, saya melihat. Saya melihat. Kemudian dilanjutkan, tetapi saya waktu itu bukan sedang tahajud, tetapi saya sedang mengobati kaki saya yang sedang dipatuk binatang berbisa. Dia tidak ingin orang menyangka dia itu bertahajud. Karena kalau dulu itu orang bangun malam tujuannya berarti tahajud. Demikian ikhwah. Tapi agar orang tak mengira dia bertahajud, dia kasih keterangan. Tadi malam saya lihat, tapi saya bukan berarti sedang tahajud. Saya waktu itu sedang dipatuk atau diintep binatang berbisa. Jadi saya nggak bisa tidur karena sakitnya, karena denyutnya. Begitu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Supaya apa? Supaya orang tak mengira dia seperti itu. Sampai seperti itu ikhwah. Kalau kita kan kepinginnya orang mengira tahajud, ya kan? Kalau bisa, waduh Ustadz ini tahajudnya. Karena kalau sudah pagi, Ustadznya agak-agak sipit-sipit, begitu seperti orang pucat. Ini orang mengira, tahajud lah ini. Begitu, tahajud ini. Dia pun, Ustadz tadi malam tahajud ya. Ustadz tanya lah. Gayanya. Jadi dia memberi ambigu. Seolah yang pernyataan itu betul. Dia nggak katakan tidak, nggak katakan iya, tapi Ustadz tadi malam tahajud ya, kok ngantuk kali. Udahlah, saya tanya-tanya. Biar itu antara saya dengan Allah saja. Pan tidur dia, nggak tahajud. Demikian. Itu nggak boleh kok ya. Nggak boleh. Jangan kasih tahu. Enggak, saya nggak tahajud. Ini kenapa kok ngantuk? Iya, susah tidur tadi malam. Demikian. Dia sebutkan itu. Seharusnya begitu. Supaya orang tidak menyangka sesuatu yang kita nggak lakukan. Contohnya nih. Saya dititipi uang untuk Masjid Muwahhidin. Ustaz, ini titip duit kontan 40 juta. Saya pun bawa ini kepada mana? Nih, infak 40 juta. Dari siapa ini Ustaz? Saya tanya lah. Kita nggak boleh ria. Seolah-olah dia yang mau, yang berinfak. Padahal orang lain titip. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Ini titipan fulan, begitu. Jangan membuat orang ambigo begitu kan. Ini Ustadz. Kenapa harus ditanya? Gayanya, bilang aja iya atau tidak, selesai ceritanya kan. Kenapa harus tanya-tanya? Nah kan gitu ikhwah. Kadang-kadang kan begini. Gaya orang-orang seperti ini biasanya, antum kemarin ngaji. Memang kalau saya ngaji, saya harus lapor ke antum. Itu dia. Memang kalau saya ngaji, saya harus lapor ke antum. Artinya kan ada kemungkinan dia ngaji kan. Demikian. Padahal dia nggak ngaji sebenarnya. Itu dia, nggak ngaji sebenarnya. Ini ikhwah, cara-cara ini, cara-cara yang palsu, tukang palsu-palsu ini, sama ini. Ya, dia agar orang menyangka dia telah berbuat baik, padahal dia tidak berbuat baik. Seharusnya dia katakan saja, kemarin saya nggak ngaji, selesai ceritanya. Saya ngantuk pagi hari bukan karena tahajud, bukan. Ini uang titipan orang. Demikian ikhwah, titipan orang. Bukan saya yang berinfak. Demikian ikhwah. Ya, jadi jangan sampai kita itu mendapat pujian orang yang kita nggak lakukan. Seperti orang Yahudi. Yuhibbuna ayyuhmanu bima lam yaf'alu. Orang Yahudi ini suka dipuji dengan sesuatu yang mereka tak lakukan. Suka dipuji dengan sesuatu yang tak lakukan. Dikarenakan apa? Cara-cara seperti itu, ikhwah. Ya, dia pun dipuji, Masya Allah, kaum antum ini orang dermawan. Udahlah, itu belum ada apa-apanya. Allahu Akbar. Padahal titipan orang, bukan punya dia. Itu ikhwah, rahimanallah. Jadi ini memang masalah-masalah mungkin terjadi
Jadi kita tahu mensikapinya. Bilang saja itu titipan orang bukan saya. Demikian ikhwah. Sehingga orang tidak menyangka kita berbuat baik yang sebenarnya kita tidak melakukannya. Itu ikhwah. Ya. Orang menyangka kita telah berbuat baik sementara kita nggak melakukannya. Jadi jangan kita merasa nyaman orang mengira kita berbuat baik suatu kebaikan sementara kita nggak melakukannya. Itu ikhwah. Bilang saja itu bukan saya. Itu ikhwah. Lainnya dengan baik sangka ya. Baik sangka itu kan orang. Orang yang bersangka. Ini dia ini yang berinfak. Ini dia yang berinfak. Itu kan dia bersangka baik. Kalau nggak bersangka baik, nggak dia itu manapun. Mana mungkin dia bisa berinfak segitu banyak. Demikian. Itu baru tidak dibolehkan. Tapi kita yang disangka baik sementara kita tidak sebaik yang dikatakannya, maka sebutkan saja itu bukan saya. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Qultu, kata ini buku ini ada syarahnya, syarah Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Husain bin Audah Al-Uwaisyah. Syekh ini pernah datang ke Medan, pernah sekali. Kita buat daurah di Masjid Agung mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Waktu itu saya lihat videonya, jenggotnya masih hitam. Demikian. Si muda nampaknya dulu. Tapi itu dia kameranya nggak bagus. Ya, nggak bagus kameranya. Ikhwan pernah datang sekali. Ya, Ustaz Abu San juga masih di sini waktu itu. Ikhwan ini dia. Tulisan beliau, syarahnya. Apa kata beliau? Kata Syekh Husain bin Audah Al-Uwaisyah. Qultu wa yabduli anna dzalika suni'a ilal ma'ruf, dan menurutku yang dia diberi kebaikan, fabada hadzal ma'ruf bainan nas wa lam yudhhir fa'ilahu. Dan kebaikan itu menjadi tersebar di antara manusia, walam yudhhir fa'ilahu, sementara tak diketahui siapa pelakunya, faka'annama tahalla bimamal yu'ti, dan seolah-olah dia telah berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan. Li'annahu awhaman nas annahu huwa nafsahu alladhi sana'a hadzal amr. Karena dia telah dia telah melakukan sesuatu yang orang-orang mengira dia yang melakukannya. Itu ikhwah. Orang-orang mengira dialah yang telah melakukannya. Dan dia nggak menyebutkan siapa pelakunya. Ya, dia hanya perantara, tapi dia nggak sebutkan. Sehingga orang mengatakan, oh dialah pelakunya. Sementara bukan dia pelakunya, pelaku kebaikan tersebut. Misalnya ikhwah, mungkin ada yang nyumbang. Sumbangannya apa? Sumbangan untuk buat air bersih misalnya. Maka dia pun cari air bersih. Siapa, kampung mana yang memerlukan air bersih. Maka, oh ada perlu. Dialah yang bekerja di situ, dialah yang memberikan duitnya. Seolah-olah orang mengira yang menyumbang itu siapa? Dia. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh ikhwah. Berarti kita nggak mensyukuri dia. Kenapa? Kita rahasiakan. Jadi katakan saja, ini sumbangan fulan bin fulan, alamannya ini. Saya hanya pelaksana. Itu dia ikhwah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu dipuji orang sesuatu yang kita tidak melakukannya. Dan banyaklah misal-misal yang seperti ini ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Baik, untuk kali ini satu hadis saja kita bahas, semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang bertanya. Insyaallah hujan rupanya ya. Hujan lebat. Ada yang mau bertanya silakan. Antum mau cepat pulang juga nggak bisa. Daripada duduk-duduk aja mendingan bertanya. Silakan. Atau di 0813 600 661. 0813 600 661. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan perihal hadis yang menyatakan bahwa akan ada di kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghalalkan khamar, zina, alat musik dan kain sutra. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ketika Rasulullah menyampaikan benda-benda yang haram dalam satu kalimat, apakah status keharamannya itu sama? Ataukah memang
berbeda gitu Ustaz. Karena posisinya kan zina dengan khomar, zina misalnya anggaplah dengan alat musik. Kita bisa tidak sengaja untuk mendengarkan musik sebenarnya. Tapi kita kan nggak mungkin dengan tidak sengaja berzina atau tidak sengaja minum khamar, itu gimana Ustaz? Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Terkait dengan hukum yang Rasulullah sebutkan dalam satu kalimat. Ya. Seperti Rasulullah menyebutkan naha Rasulullah SAW anil mahril baghi. Rasulullah mengharamkan, melarang dari hasil pelacuran, wa hulwanul kahin, dan hasil dari berdukun, kemudian wa kasbil hajjamah, dan hasil daripada upah bekam. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang kasbil baghi, samanul kalbi, yaitu jual beli anjing, kemudian kasbil hajjam, dan hasil upah dari bekam. Sebutkan itu ikhwah. Ya. Dan juga di situ ada dalam hadis yang lain saya sebutkan 3. Kalau ini yang 3 serangkainya satu lagi yaitu hulwanul kahin, yaitu mahar ataupun upah dari hasil berdukun. Baik ikhwah. Kalau kita lihat ikhwah rahimallahu wa iyyakum, secara zohir hukumnya sama-sama haram, walaupun tingkat keharaman itu beda. Ya. Terkecuali kalau ada dalil pengkhususan yang membedakan yang lain, yang satu dengan yang lain. Contohnya ikhwah. Seperti Rasulullah tadi katakan, beliau mengharamkan hasil pelacuran, ya, bisnis pelacuran, kan haram nih. Kalau pelacur kan biasanya dia dapat uang apa namanya? Hah? Uang apa namanya, uang apa? Tips. Iya, tips namanya ya. Ya serius, iya tips namanya. Kok dia ragu? Apa namanya? Apa namanya? Bisa mereka namakan apa? Hah? Antum kalau tahu kasih tahu aja. Kami nggak nuduh. Kami nggak nuduh. Cuman agak senyum-senyum biasa lah. Kan senyuman itu kan hadiah. Sedekah. Apa namanya biasanya? Upah, disebut upah. Hah? Antum memang nggak tahu istilahnya. Intinya upah lah ya, kita anggap upah, dibilang gaji juga. Honor pelacur gitu, honor. Nggak cocok juga ya, nggak, jarang menggunakan honor. Baik. Jadi ketika seorang wanita yang dia melacur, tentu kan dapat upah, ya. Dapat upah, ada pelanggan. Nah, ini kan pelanggan nih. Dikasihlah dia duit setelah dia ngelacur. Duit ini haram kan? Baik, haram. Kemudian samanul kalb, hasil jual beli anjing. Hasil jual beli anjing itu juga haram. Hulwanul kahin, hasil daripada berdukun. Atau bahasa kita juga dikatakan mahar. Mahrul kahin yaitu mahar untuk orang yang berdukun. Kemudian ikhwah, satu lagi yaitu hasil upah bekam. Ketika ini disebutkan mahar bagi, hasil pelacuran, hasil jual beli anjing, hasil dari perdukunan, terakhir upah bekam. Zohirnya gimana? Bekam ini mendapat upah bekam. Zohirnya apa nih? Haram ya kok. Zohirnya. Zohirnya haram. Karena dia disamakan dengan 3 hal yang sebelumnya. Hasil melacur, hasil berdukun, dan hasil jual beli kambing, anjing, dan upah daripada bekam. Zohirnya dia itu haram. Demikian ikhwah. Kalau kita mau mengeluarkan salah satu dari yang 4 ini, harus ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau enggak bisa. Terus bagaimana dengan upah bekam? Ya. Rasulullah SAW
pernah dibekam oleh salah seorang sahabat. Kemudian beliau memberikan upah. Ikhwah, memberikan upah. Jadi apabila satu uang itu haram, ya, memberikan juga haram. Misalnya nih, pelacuran. Melacur itu saja sudah haram. Pembayarannya haram. Yang menerima haram. Demikian ikhwah. Riba. Riba itu yang memberi haram, terlaknat. Yang menerima terlaknat. Jual beli anjing. Yang memberi uangnya haram, berdosa. Yang menerima uangnya juga berdosa. Apalagi ikhwah, dukun, perdukunan. Yang memberikan upah dukun itu haram. Yang menerima si pak dukunnya juga haram. Nah, sekarang masalahnya adalah bekam. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah mensejajarkan upah bekam dengan 3 hal tadi. Tapi ternyata Rasulullah pernah memberi upah untuk bekam. Dari sinilah para ulama menyebutkan, adapun upah bekam itu beda dengan yang 3 profesi sebelumnya. 3 profesi sebelumnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah memberikan upah bekam, ya, untuk seorang sahabat. Seandainya haram, nggak mungkin Rasulullah memberikan upah. Maka jatuhlah mengambil upah bekam itu hukumnya makruh, tidak haram seperti 3 perbuatan yang sebelumnya. Sama seperti tadi itu. Ketika Rasulullah katakan, saya kunu min ummati yastahillun al-haril wal hur wal ma'az wal khamr wal ma'azib. Nanti akan muncul umatku menghalalkan menghalalkan sutra, menghalalkan pelacuran, zina, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat musik. Baik. Zahirnya apa tadi? Kalau sudah begini, haram. Walaupun tingkat-tingkatan beda, tapi secara global dia haram. Kita mengatakan, oh beda kecuali musik. Kalau kita mau mengecualikannya, sama seperti bekam tadi, harus dikecualikan, ada dalil yang mengecualikannya. Kalau tidak, maka dia sama keempat-empatnya. Dan keempat-empat ini tidak harus dia 4 baru haram. Kalau dia sendiri-sendiri nggak haram, nggak begitu juga. Sebagaimana ada seorang kata Ustadz, dia harus berempat ini baru dikatakan haram. Kalau satu-satu enggak. Ya ini dari mana kaidah seperti ini? Karena umumnya kalau sudah, kenapa dia pakai sutra? Karena orang biasanya kalau udah pakai sutra dia masa bangga. Kemudian dia minum khamar. Kemudian kalau sudah khamar nanti sangat dekat dengan pelacuran. Maka sangat dekat dengan musik. Nah, karena dia all in one seperti ini, baru dikatakan haram. Tapi kalau satu-satu enggak, ini enggak ada kaidah seperti ini. Ini ngakal-ngakali namanya. Demikian, ngakal-ngakali. Dan memang ikhwah, sesuatu yang buruk, teman-temannya buruk. Kalau sudah ikhwah, kalau di sana sudah ada musik, tempat itu tempat yang musik, kawannya apa biasanya? Khamar. Makanya beredar narkoba di situ. Ya. Di diskotik, di tempat-tempat apa namanya? Ya, kalau di Medan underground Medan lah. Ya kan memang kehidupan malam. Kalau sudah dia kehidupan malam, itu ada musiknya. Kalau ada musiknya berarti ada pelacurnya enggak? Ada. Tinggal dia nanti pindah tempat. Itu kan Jiang kan? Demikian. Dia pindah tempat. Kemudian di situ ya ada musiknya, ada narkobanya, situ semua memang ikhwah. Udah memang kawannya itu. Demikian ikhwah. Ikhwah, pernah enggak antum makan bakwan sambil oo? Sambil buang air? Jadi supaya sekali mengayuh 2-3 perlu terlampaui misalnya begitu kan. Jadi sekalian kita keluarkan, sekalian kita makan. Jadi nggak habis waktu. Ada? Nggak ada. Pernah nggak orang sambil merokok? Hah? Banyak. Berarti emang sama. Cocoknya begitu. Atau sambil apa minum? Sambil minum. Ada? Nggak ada ikhwah. Tapi kenapa merokok bisa? Karena emang kawannya memang. Itu ya, kawannya begitu. Itu dia. Ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung? Silakan. Ikhwah. Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Langsung. Ya. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya.
eh, amalan apa saja Ustaz yang bisa membuat seseorang itu terhapus amalannya Ustaz? Apakah yang selain dari syirik maksudnya Ustaz? Apakah maksiat-maksiatnya itu juga bisa berdampak kepada terhapusnya amal orang tersebut Ustaz? Ikhwa azallahu wa iyyakum. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, ikhwah. Yang paling dahsyat dalam masalah ini kesyirikan. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Adapun kalau syirik besar, itu menghapuskan semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, kami akan habiskan semuamu, semua amalanmu. Wa takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Ada juga syirik kecil. Syirik kecil akan menghapuskan amalan yang riaknya itu. Kalau dia riaknya di salat, salatnya habis. Demikian ikhwah, salatnya habis. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bisa menghapuskan amalan. Apalagi misalnya ujub. Ujub. Sekarang permasalahannya, ujub ini menghapuskan amalan apa? Amalan yang dia ujubkan. Demikian. Misalnya dia rajin ngaji, kemudian dia merasa, memang tidak ada seperti saya yang rajin di sini. Saya tak paling rajin lah di. Untuk daerah-daerah Dr. Mansur sekitarnya saya yang paling rajin ngaji. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Maka yang dihapuskannya amal ini. Tapi yang dia tidak bangga-banggakan, tidak hapus. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ada amalan-amalan itu memang dosa itu menghapuskan dosanya, tapi terkait dengan dosa itu sendiri. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang langsung? Fadhal. Baik, kita baca dulu ini. Ana bekerja di salah satu instansi pemerintah yang sudah ada peraturan tentang gaji. Apakah jika kita diberi uang oleh rekan kerja atau atasan di luar pekerjaan kita, alasannya hanya ingin memberi tapi kita tidak tahu hasil uang itu dari mana, seperti uang THR dan lainnya sebagainya, apakah boleh kita terima Ustadz? Dan bagaimana jika kita tahu uang tersebut dari hasil manipulasi data atau uang kantor yang bukan haknya dia berikan kepada kita, apakah boleh kita terima? Ikhwah, perhatikan. Rasul pernah katakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu merupakan akhlak yang mulia. Wal ithmu, adapun dosa, mahaka fi sadrik wa karihta ayyattali 'alain nas. Adapun dosa itu yang ganjal di dadamu dan kamu tak suka kalau orang lain tahu. Itu ciri-ciri dosa. Baik, ciri-ciri dosa. Udah. Jadi kalau uang ini misalnya, uang ini menjadi ganjalan di hatimu, berarti ikhwah, dia hanya dua. Imma itu dosa atau imma itu syubhat. Imma itu dosa, imma itu syubhat. Kalau dia jelas halal, antum nggak akan nanya. Demikian. Dalam masalah ini sesuatu yang nggak jelas, maka prinsip kita, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya ada perkara yang mutasyabihat, yang nggak jelas. La ya'rifu katsirun minan nas, enggak banyak yang tahu. Famanit taqa'a syubhati faqad istabra an dini wardi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari para syubhat, berarti dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Demikian. Rasulullah juga mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang kamu tidak ragu. Tinggalkan kamu yang ragu dan lakukan yang kamu tidak ragu. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini, kalau dia ganjel, udah tinggalkan saja. Gak usah terima. Kalau misalnya dengan tidak menerima, malah ini menjadi satu hal yang bermasalah untuk antum, ya. Terima saja, kemudian kasihkan siapa begitu. Dengan antum yang makan. Demikian ikhwah. Itu kalau seandainya dia itu ragu. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Apalagi bagaimana kalau kita tahu kalau itu hasil manipulasi. Ada yang langsung silakan. Silakan akhwat juga kalau mau bertanya langsung jika ada mikrofon di sana. Ini pertanyaan, kalau kita punya celana jeans, kemeja yang memang tidak kita pakai lagi, apakah kita boleh berikan ke orang lain, Ustadz? Ikhwah, celana boleh-boleh saja. Boleh nggak antum memberikan celana dalam second pada orang lain? Padahal hanya segitiga dia. Boleh nggak? Ya kalau dia berminat apa salahnya? Misalnya dia fans antum, ada tangan antum di situ. Demikian, nggak ada masalah. Jadi apa masalahnya memberikan kepada yang lain?
Celana jeans, ini kan jeans Ustadz. Jeans itu emang apa masalahnya? Kalau dia memang betul celana-celana jin-jin yang pakai, maka jangan dikasihkan. Karena kita nggak bisa makainya. Dan antum tahu dari mana kalau jin pakai celana? Kalau memang untuk jin. Tapi kalau jeans misalnya, ikhwah, dikatakan celana jeans, kenapa dikatakan celana jeans? Jenis kainnya kan. Ya nggak ada masalah kalau jenis kainnya. Selama dia masih tidak membuka aurat, selama dia tidak membentuk, ya tidak transparan, demikian tidak sempit, nggak ada masalah. Jeans nggak ada yang transparan kan? Jeans itu kan biasanya ketebal. Ada nggak celana jeans yang tidak menutup aurat? Ada jeans robek, kan ada yang sengaja dirobek bagian paha, kemudian memang sengaja dibuat rumbe-rumbenya itu kan? Ada mama-mama yang pakai ini, mama-mama stres pakai ini ada juga. Demikian ikhwah. Jadi pakai jeans memang sengaja koyak. Dan koyak itu memang sengaja dirobek. Sengaja dirobek. Kemudian dibuat bulu-bulunya. Sehingga nampaklah sebagian pahanya. Ada lebih parah lagi ikhwah. Dari mulai paha, ujung paha sampai betis memang sengaja dirobek semua. Itulah dia. Jadi kalau dia pakainya itu memang pakaian yang sampai tidak menutup aurat, maka nggak boleh. Ya. Maka hal itu tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Yang kedua, anak-anak coba dilihat tuh dekat market kita itu bisa bahaya nanti, bisa pecah. Jangan ke sana, jangan ke sana, Nak. Dari tadi saya lihat muter-muter di situ. Yang kedua ikhwah, selama jeansnya itu celana jeans yang memang tidak membuat orang jadi perhatian, pusat perhatian. Apa contohnya ya? Ya seperti tadi itulah yang robek-robek. Sudahlah. Dia sih robeknya nggak di paha, robeknya di bagian betis, tapi dibuat robek-robek begitu. Di robek-robeknya itu ada rumbai-rumbainya itu dibuat warna merah, kuning, hijau. Jadi hal yang unik misalnya, jadi perhatian orang, maka nggak boleh. Itu sudah masuk pada syuhroh. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ada celana jeans itu ikhwah, dia sengaja dibuat kotor. Seperti celana jeans yang baru dipakai oleh mekanik mesin. Jadi hitam-hitam. Tapi dia enggak, memang dari kedai begitu. Jadi motifnya itu motif orang kumuh. Motif itu seperti baru dipakai oleh montir, kena oli-oli gitu. Tapi dia enggak. Itu juga enggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Orang mau penampilan supaya bersih, dia dibuat supaya kotor. Itu enggak boleh, syuhroh. Barang siapa man labisa syuhroh, barang siapa memakai pakaian syuhroh, maka Allah akan pakaikan pada dia pakaian hina nanti di hari kiamat. Sedangkan kita tidak memakai itu lagi karena sekarang mau mantapkan diri memakai gamis. Ikhwah, gamis itu siapa mengatakan sunnah? Ya, gamis ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perlu kita ketahui, itu gamis sunnah itu ada dua, sunnah jibillah dengan sunnah syari'iyah. Sunnah jibillah yaitu ketika Rasulullah memakainya dikarenakan adat istiadat setempat orang Arab. Itu dia. Ketika Rasulullah memakainya dikarenakan kebiasaan orang Arab. Itu dia. Ada yang sunnah syari'iyah ketika Rasulullah memakainya karena itu memang syariat. Baik. Adapun gamis ikhwah itu sunnah jibillah. Sunnah jibillah itu artinya sunnah yang Rasulullah menggunakannya, tetapi jenis pakaian itu memang orang Arab yang pakai. Dan kita dapat pahala enggak makanya? Dapat pahala dikarenakan Rasulullah suka memakai gamis itu. Demikian. Seperti Rasulullah SAW suka makan labu. Ya labu. Rasulullah suka makan labu nih. Ya. Apa hukum makan labu? Mubah silahkan. Tapi ketika kita tahu riwayatnya ternyata Rasulullah suka makan labu, akhirnya kita pun menjadi suka makan labu dikarenakan Rasulullah suka makan labu. Maka kita menjadi ada pahalanya di sini. Tapi bukan hukum asal makan labu sunnah. Dimakan berpahala, tak dimakan nggak apa-apa. Bukan begitu. Ya, karena kita meniru Rasulullah SAW. Demikian juga gamis. Ketika antum memakai gamis, bukan berarti gamis itu sunnah syari'iyah. Tapi sunnah jibillah. Tapi ketika antum memakainya, kan Rasulullah suka pakai gamis, maka antum mendapatkan pahala untuk itu. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Makanya di satu daerah itu pakaian itu harus disamakan dengan pakaian setempat, tidak berbeda.
selama tidak menyalahi syariat. Demikian ikhwah, nggak harus bergamis. Kalau seandainya antum pulang-pulang dari Saudi pakai gamis, di daerah antum itu nggak ada orang pakai gamis, kemudian ketika antum masuk ke kampung gamis, orang-orang pun, nih, Abu Jahal mana yang masuk, bisa begitu. Bisa begitu. Maka itu gamis ini nggak boleh. Jadi pakaian syuhroh. Jadi pakaian syuhroh jadinya. Jadi pusat perhatian. Demikian, nggak boleh pakai itu. Jadi pakailah seperti biasa, masyarakat biasa. Selama dia memenuhi persyaratan syar'i pakaian. Seperti pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak tidak sempit. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, tidak syuhroh. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian ciri khas orang kafir. Yang keenam, yang pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan, perempuan tidak pakai pakaian laki-laki. Demikian ikhwah. Selama itu begitu sudah selesai. Gak ada masalah. Makanya antum laki-laki gak boleh sholat pakai mukena. Pakai telekung. Demikian. Ini telekung Arab, walaupun Arab. Gak boleh. Kenapa? Karena itu pakaian perempuan. Demikian. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau perempuan pakai topi pet? Sekarang udah mulai-mulai saya lihat. Saya masih ingat 20 tahun yang 25 tahun yang lalu ketika masih belajar di sana, itu fatwa pakai topi pet itu tasyabuh dengan orang kafir. Tapi karena sudah semakin memasyarakat lama kelamaan, tidak ada lagi yang namanya fatwa memakai topi. Tahu kan topi pet yang ada gininya? Nah, lama kelamaan sudah menjadi tidak ciri khas lagi. Semua kaum muslimin sudah pakai kalau dalam keadaan panas. Jadi akhirnya ya menjadi mubah. Tapi bagaimana kalau perempuan yang memakainya? Saya udah mulai lihat itu, pakai cadar, pakai topi, pet. Gimana? Sudah terbiasa nggak perempuan pakai topi gitu? Kalau enggak berarti terlaknat, bisa terlaknat. Karena itu masih menjadi ciri khas pakaian topi yang dipakai laki-laki. Makanya ibu-ibu jangan pakai. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada masalah ya dengan jin-jin tadi itu. Ada yang lain? Silakan langsung. Ustadz, apa dalil tentang sedekah Jumat? Ikhwa azallahu wa iyyakum, saya belum temukan adanya kekhususan bersedekah di hari Jumat. Memang hari Jumat merupakan hari yang paling afdol. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, pada hari itu Nabi Adam ciptakan, pada hari itu Nabi Adam terima taubatnya, pada hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Ya banyak kejadian di hari kiamat. Dan Jumat merupakan hari yang paling afdol dibandingkan 6 hari yang lainnya. Tetapi apakah memang ada keistimewaan pahala kalau kita melakukan amalan soleh itu di hari Jumat? Ini yang sampai sekarang saya belum tahu. Kan sedekah Jumat gitu kan. Seolah kalau sedekah Jumat itu ada istimewaan pahala. Ini perlu dalil. Karena bagaimanapun untuk mengistimewakan yang satu dengan yang lainnya itu perlu dalil. Wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang menciptakan apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia yang memilih yang istimewa dibandingkan yang lainnya. Dan itu perlu dalil. Demikian. Ada tempat yang istimewa dibandingkan tempat yang lain. Ada waktu yang istimewa dibandingkan waktu yang lain. Ada pohon yang istimewa dibandingkan pohon yang lain. Itu semua dikatakan berdasarkan dalil. Seperti misalnya Allah menyebutkan pohon zaitun itu pohon yang berkah. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Bahwasanya lampu sentir itu dihidupkan dengan minyak zaitun, yaitu min syajaratin mubarakatin zaitunah, dari pohon yang berkah yang disebut dengan pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu pohon berkah. Demikian ikhwah. Ya, padahal rasanya kan anyep. Antum ada pernah makan zaitun yang ini? Yang masih mentah. Itu agak-agak kelat begitu. Demikian. Kalaupun yang sudah ada tuh biasanya di kaleng, itu masih lumayan agak asin-asin sedikit. Demikian ikhwah. Tidak begitu enak. Lebih enak mana dibandingkan durian? Rambutan? Apa bisa kita katakan? Zaitun saja yang kelat begini berkah, apalagi durian. Perlu kita buat dalilnya. Min syajaratin mubarakatin duriyana gitu. Ya.
Nggak ada. Walaupun lebih enak durian tapi nggak disebutkan berkahnya. Loh kenapa zaitun lebih berkah? Allah memberikan keistimewaan zaitun dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah. Seperti Rasul katakan, sesungguhnya ada satu pohon yang keberkahan itu sama seperti keberkahan seorang mukmin. Rasul mengatakan apa? Kurma, pohon kurma. Terus yang mirip-mirip pohon kurma seperti pohon sawit, paling nggak setengah-setengah berkah pohon kurma lah begitu. Itu perlu dalil. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Demikian tadi sedekah Jumat ya, perlu dalil. Perlu dalil kalau mengistimewakan sedekah Jumat. Sebab ikhwah, kalau kita hanya mencocok-cocokkan seperti hari Jumat kan hari yang terbaik. Kalau begitu sedekah Jumat terbaik. Kalau begitu juga ikhwah berarti boleh baca surat Yasin. Yasin merupakan qalbul Quran, hatinya Quran. Hati Quran berarti digabungkan dibaca pada hari Jumat. Jadi bagus. Gitu jadinya ikhwah. Berarti semua amalan bagus dari Jumat. Malam Jumat. Apa malam Jumat biasanya? Hah? Tahajud. Antum kemana perginya? Mikirnya lain-lain ini orang ini. Ya. Tahajud. Bahkan ada larangannya. Mereka larangan mengkhususkan tahajud di malam Jumat. Gak boleh dikhususkan. Demikian. Tapi kalau yang anu-anu malam Jumat, lebih besar pahalanya. Hah? Kok antum diam? Gak tahu. Jadi, ikhwah, ada pahalanya apa enggak? Hubungan suami istri di malam Jumat. Kalau secara umum ada pahalanya di malam apapun. Tapi di khusus malam Jumat itu berarti lebih besar pahalanya, itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Hanya saja ada satu hadis, man ghassala yaumul jum'ah wa man ightasala yaumul jum'ah wa ghassala. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan membuat istri yang menjadi mandi. Berarti ngapain itu? Melakukan hubungan, ya kan? Tapi itu salah satu makna. Bukan makna yang dipastikan itu. Salah satu makna, man ightasala yaumul jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat wa ghassala dan membuat istrinya mandi. Artinya akhirnya kan bisa dimaknai hubungan intim. Udah, tapi itu salah satu makna daripada ghassala. Ada yang langsung? Ustadz, bolehkah wanita memotong rambut pendek di atas bahu? Apakah hukumnya haram? Ikhwah, sama seperti masalah menyerupai laki-laki. Ya, menyerupai laki-laki, laki-laki itu paling panjang di atas bahu. Lebihnya berarti sudah menyerupai perempuan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, baiknya kalau kita punya kebaya atau baju yang tidak menutup aurat, apakah sebaiknya di pre-love jual second atau sebaiknya dimusnahkan atau dibakar aja karena ditakutkan dosa jariah? Terima kasih Ustadz. Begini, permasalahannya adalah kalau pakaian kebaya itu pakaian kemana? Keluar atau ke dalam? Ada nggak mama di rumah pakai kebaya? Kan nggak ada. Itu umumnya untuk pakaian keluar, pakaian resmi itu. Ya, saya masih ingat dulu mama kita dulu kan kalau dia ke pesta kan pakai kebaya, pakai kemban itu ada pakai apa yang untuk nutupi perut, pakai kemban namanya, kayak kemban. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi, sekarang masya Allah sudah pakai jilbab. Jadi karena kebaya itu pakaiannya jelas transparan itu kan nampak kulit. Seperti renda-renda itu kan kain kebaya itu. Kemudian dia juga pasti akan membentuk pinggang. Maka itu pakaian-pakaian keluar rumah. Kalau kita kasihkan ke orang, dia akan pakai keluar rumah. Dan kita tahu itu pakaian keluar rumah, maka nggak dibolehkan. Jadi bagaimana? Dibuang aja atau jadi kain lap? Nggak ngisap dia kebaya jadi kain lap. Nggak ngisap. Masih mendingan dasar-dasar mama yang sudah nggak dipakai jadi kain lap. Ngisap dia. Kebayanya nggak ngisap. Jadi gimana? Terserah antum lah. Yang penting jangan dikasih ke orang. Karena orang nanti akan makaikan, dia akan keluar rumah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Banyak Bu kebayanya Bu. Ada lagi yang langsung?
Izin tanya Ustaz, apa hukumnya berdoa mati syahid untuk diri sendiri, keluarga dan teman-teman? Ikhwah, kita sebagai seorang muslim, haruslah kita itu bercita-cita mati syahid. Ya. Bukan mati, bukan mati tidur begitu, tapi mati syahid, cita-cita. Seorang muslim harus ada cita-cita seperti itu. Ya, minimal jalannya jalan syahid. Seperti husnul khotimah, meninggal dalam keadaan fisabilillah. Fisabilillah ini kan jalan Allah. Ketika berbuat baik, ketika lagi dakwah, ketika sedang sujud, ketika sedang puasa. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Tapi memang ada, saya lupa hadisnya, yang isinya itu adalah seorang muslim hendaklah dia bercita-cita untuk mati syahid. Jika istri berbohong kepada keluarganya, dia dibelikan barang perhiasan oleh suami demi menjaga kehormatan suaminya dengan di depan keluarga istri, apakah itu dibolehkan? Ikhwah, yang dibolehkan itu berbohong antara suami dan istri untuk untuk kenyamanan dan kelanggengan rumah tangga. Itu boleh. Dengan syarat, kalaupun ketahuan nggak masalah. Karena kan kalau dikatakan seperti itu saja artinya boleh berbohong demi kedamaian rumah tangga, akhirnya akan muncul bapak-bapak yang kawin lagi diam-diam. Abang kawin lagi, nikah lagi. Oh enggak, siapa bilang abang ini setia loh dek. Demikian, buktinya coba bukti, ada berkurang sayangnya abang. Nah gitu kan, kan laki-laki memang pintar kalau gitu-gitu. Jadi apakah ini dibolehkan? Bohong seperti ini. Karena kalau dia terus terang, bubar rumah tangganya. Karena istrinya nggak siap. Abang nikah lagi. Iya emang kenapa? Ada yang berani begitu kan? Tapi umumnya kan nggak berani begitu. Umumnya nggak berani begitu. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Apakah boleh dia bohong supaya rumah tangganya tetap adem? Karena kan memang para praktisi itu mengatakan bahwasanya menikah lagi itu ibarat buat new folder. Folder yang lama itu kasih sayang, nafkah, tak terganggu sedikit pun. Kemudian dia buat new folder, di mana dia buat folder yang baru, dengan kasih sayang yang baru, dengan nafkah yang baru, tanpa mengganggu sedikit pun yang lama. Demikian. Begitu katanya kan? Ada yang pengalaman? Demikian ikhwah. Jadi bagaimana ikhwah? Kalau seperti ini, tidak termasuk dibolehkan. Kalau dia bohong. Kenapa? Karena kalau ketahuan, bukan bubar sih, goncang rumah tangganya. Minimal goncang. Nah, yang dimaksud boleh bohong kepada istri, yang apabila ketahuan, tak ada masalah. Misalnya seperti tadi itu, masakannya sebenarnya nggak enak. Tapi dia kata, enak bang, Masya Allah, nggak enak. Enak kali dek, misalnya begitu. Tapi setelah itu, suaminya pergi ke toilet 3 kali, 4 kali. Enak bang, kenapa enggak dek? Enak kali dek, Masya Allah kali, Masya Allah. Semoga engkau mati syahid. Misalnya, demikian ikhwah. Jadi, itu boleh, kalaupun ketahuan gak ada masalah. Tapi kalau bohong yang kalau ketahuan buat masalah baru, goncang rumah tangga itu gak dibolehkan. Ini bohongnya kepada orang lain untuk menjaga wibawa seorang suami. Itu bagaimana? Ya, gak harus dikasih tahu. Gak harus kasih tahu, ya dipakai aja. Ini dari mana kamu dapat? Adalah, gitu aja sudah. Gak harus kasih tahu kan? Gak harus, ini suami saya baiknya luar biasa, Masya Allah. Padahal suaminya pelit. Misalnya, ya. Maka itu bohong yang termasuk tidak dibolehkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana sikap kita dengan kebiasaan di daerah kita yang mengundang dengan istilah tonjokan. Biasanya kan orang sebelum mau nikah itu kan ada kasih-kasih dulu. Bukan antaran sih. Tonjokan apa nih? Tonjokan namanya. Oh, beda-beda dia. Daerah mana nih tonjokan namanya? Dinamakan tonjokan. Iya. Untuk Medan apa namanya?
Tonjokannya ada namanya. Artinya dia ngundang itu tapi dengan memberi makanan. Jadi dia dua kali makan berarti. Pertama punjungan ya, punjung, tonjoket, tonjok. punjungan betul. Jadi punjung, kemudian setelah itu baru makan lagi di waktu hari hanya. Nah, itu termasuk diundang. Kemudian memberikan rantang yang berisi makanan sebagai tanda undangan. Ya nggak ada masalah. Kalau antum bisa membalas, silahkan. Demikian ikhwah. Kalau enggak, ya ucapan terima kasih. Dan antum wajib datang. Kalau memang tidak ada hal-hal yang melanggar dalam undangan tersebut. Kebahagiaan yang kita lakukan lalu diceritakan kepada yang lain. Apakah pahala si pemberi kebaikan tetap mendapatkan pahala? Kita yang menceritakan, bukan yang melakukan yang menceritakan. Kemarin saya buat baik dengan dia. Kemarin saya kasih rantang. Bukan dia yang ceritakan. Kita yang mendapatkan kebaikan itu yang menceritakan. Kecuali kalau ada pesan. Ini saya kasih, ini saya traktir kamu ya, tapi bilang-bilang lah dengan yang lain. Nah, itu baru nggak boleh. Ini kita yang menceritakan, kita yang mendapat kebaikan, kita yang menceritakan. Ya nggak ada urusan dengan orang yang diberi kebaikan, yang memberi kebaikan. Masih hujan. Antum mau pulang? Hah? Bagaimana cara menghindar diri dari sifat pelit? Oh, ini di atas sudah lewat pertanyaannya. Ibu saya kalau sholat terkadang sholatnya duduk. Apakah rakaat pertama harus posisi berdiri terlebih dahulu, rakaat berikutnya baru duduk? Enggak masalah. Kalau sudah susah sholatnya, udah sholli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan. Sholatlah berdiri, kalau nggak sanggup duduk, fa illam yastati' fa ala jambi, kalau nggak sanggup maka sambil tidur. Gak apa-apa. Kalau memberi amplop saat undangan harus menyertakan nama. Sedangkan kita diajarkan untuk tangan kanan memberi tangan. Tolong penjelasan Ustadz. Ikhwah, apa iya kalau antum ngasih amplop ke mempelai itu harus kasih nama? Hah? Enggak kan? Iya, karena yang antum isi itu cuma 5.000, memang kasih nama lah. Demikian ikhwah. Banyak sedikit, saya kira nggak harus kasih nama kan? Saya kan nggak kasih nama saya kira. Biasanya kan begitu kan, biasanya kan yang punya walimah itu biasanya nunggu di depan ya kan, nunggu di depan ibu-ibu biasanya pakai tas itu di depan tuh biasanya, resletingnya terbuka itu biasanya. Jadi ketika ada yang pergi kan salam masuk. Karena kalau buka tutup kan bisa loss itu resletingnya. Jadi buka aja settingnya, masuk itu biasanya. Jadi setahu saya nggak ada nama lah, ya. Ada pakai nama. Oh iya, kalau antum pakai nama, sebaiknya jangan. Ya cukup rahasia aja. Apalagi kalau isinya siki. Itu, ya kan? Isinya 10.000, bawa anak 7. Iya, banyak sedikit jangan usah kasih karena nggak perlu ya, nggak perlu. Demikian ikhwah. Sampai maghrib lah ini ya. Ustadz, kaum muslimin, apakah boleh menjamak salat maghrib di waktu isya dikarenakan anak sedang sakit dan minta disusui terus sampai waktu isya tiba? Boleh, ikhwah. Boleh. Jamak itu ikhwah, tidak harus safar. Antum dalam keadaan mukim juga boleh menjamak. Kalau memang harus menjamak, boleh. Tapi ingat, nggak boleh sering-sering. Ya, nggak boleh sering-sering. Boleh. Rasulullah pernah menjamak dengan tanpa hujan, tidak sakit, dan tidak dalam keadaan takut. Pernah. Boleh nggak menjamak salat maghrib waktu isya? Oh, udah selesai. Habis sudah. Ikhwah, bagaimana dengan fenomena para ikhwan kita yang mempromosikan usaha makanan, tapi pada saat makan terlihat seperti itu enak betul. Cun kali. Dan makannya seperti kerakusan dan kerasukan. Kerakusan, kerasukan. Jadi begitu makan, gitu deh. Yang betul aja yang buat ibu. Ini
berlebihan lah, nggak ada yang kerasukan. Dan kelihatannya kurang pantas. Bagaimana menurut Ustadz? Udah tahu jawabannya kalau begini kan ikhwah. Makanya ikhwah yang punya akun, yang mempromosikan makanan-makanan, jangan lebay juga sih, ya, jangan lebay. Kalau kira-kira makan yang nggak enak, nggak usah dipromosikan. Ini nggak enak bang, nggak bisa dipromosikan, begitu. Tapi kadang-kadang ikhwah, enak itu kan dia relatif kan. Menurut kita enak, orang lain nggak enak, itu ikhwah. Ya, menurut kita enak, orang lain nggak enak. Yang mempromosikan ini enak dia, gurih rasanya. Kenapa? Oh dia nggak bayar, ya kan? Kan bisa kondisinya pertama dia belum makan, memang sengaja belum makan dari rumah. Kemudian dia tahu tuh gratis. Ih itu gurih kali, wah. Itu gurih kali, apa ngacun kali dia. Demikian. Tapi kalau antum datang dalam keadaan kenyang, bayar lagi, mahal lagi kelihatannya. Yang sop biasanya 30.000, disitu kok 60.000. Itu nengok saya sudah gak enak ikhwah, apalagi dirasa. Demikian. Jadi intinya adalah mungkin yang namanya enak itu kan ada standar enak atau tidak enak. Standar yang biasa lah. Kalau antum merasa memang tidak standar, ya jangan dikatakan enak. Demikian. Antum promosikan saja yang antum merasa enak. Antum bisa direkomendasi. Kan itu termasuk rekomendasi. Kalau kita kata enak sekali, tapi enggaklah pula ada sampai kerasukan, ikhwah. Ini kelewat ini pertanyaannya. Enggak ada sampai kerasukan. Ya, begitu makan dia gemetar-gemetar gitu. Ya, enggak ada sampai kerasukan. Tapi kalau yang berlebihan kadang ada memang dia sebenarnya enggak enak, tapi dikatakan enak. Itu enggak boleh. Itu bohong berarti. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkan